Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat-sehat semua rekan-rekan saya. Bertemu lagi dengan Ardiansyah di channel YouTube lohjinawi.id di Brand Energizing Series. Hari ini kita akan ngobrol apa ya? Kita lihat setelah yang satu ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke rekan-rekan, kita akan ngomong bagian dari digital branding hari ini. Kita akan ngobrol bagian dari digital branding. Saya khususkan lagi, saya sempitkan lagi kepada Instagram branding. Jadi kenapa sih ini menjadi penting ya? Karena kita sekarang dunianya udah dunia digital. Gitu. Kenapa kita harus beralih ke digital? Karena satu hal, 2 tahun ke belakang kita mengalami pandemi COVID. Begitu. Di sini akhirnya terjadi perubahan perilaku yang cukup drastis dari konsumen kita. Behaviornya berubah dari berbelanja secara offline, misalkan secara yang paling simpel berbelanja secara offline berubah menjadi berbelanja secara online. Sehingga ketika kita ingin survive, ketika kita ingin ketemu konsumen kita, ya kita harus beralih ke platform digital untuk ketemu mereka gitu. Sehingga jasa brand produk kita bisa diakses oleh mereka. Jadi berdasarkan statistik tahun 2020 gitu ya, awal belum adanya pandemi masih belum terjadi, itu saja sudah 59% populasi dunia itu mengakses internet. Dan internet adalah basic dari dunia digital gitu. Dan 49% dari 59% itu mereka menggunakan media sosial. Oke. Nah, dan ketika terjadi pandemi, jumlah ini meningkat. Jumlah ini meningkat hampir mendekati 80-90% orang semua beralih ke platform digital. Behavior berbelanjanya beralih ke digital. Nah, maka mau tidak mau kalau kita ingin survive, maka kita juga harus beralih ke digital. Tidak terkecuali juga terkait dengan branding. Nah, ini disebut dengan digital branding. Hari ini kita akan ngomongin salah satu channel paling favorit, yaitu Instagram. Itu. Nah, tapi satu hal dulu sebelumnya yang harus kita ingat rekan-rekan, jadi di dunia digital, kita diberikan kemudahan membuat banyak kanal. Membuat banyak kanal-kanal digital, baik itu sosial media maupun website. Gitu. Sangat mudah membuat itu. Tetapi harus ada satu hal yang menjadi prinsip kita, dipikirkan oleh rekan-rekan adalah semakin banyak kanal, maka semakin banyak kerjaan yang harus dilakukan. Oke? Jika kita memiliki resource, kita memiliki sumber daya untuk mengelola hal tersebut, is okay. Lakukan dengan mengintervensi pasar atau melakukan digital branding melalui banyak kanal. Tetapi jika tidak, fokuskan diri kepada satu kanal saja tetapi maksimalkan. Nah, jadi semakin banyak kanal, semakin banyak kerjaan. Apakah itu akan maksimal? Belum tentu kalau kita tidak punya resource untuk mengelola hal tersebut. Jadi kalau kita minim resource, mengandalkan diri sendiri misalkan, maka satu kanal tapi maksimal itu jauh lebih baik. Nah, satu kanal yang direkomendasikan sebagai kanal digital branding utama adalah Instagram, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong Instagram itu sekarang nggak ada orang yang sedikitlah yang sudah tidak menggunakan Instagram atau tidak menggunakan Instagram saat ini. Rata-rata semua memiliki Instagram kanal gitu. Nah, jadi dan setiap hari bisa kita lihat di sekeliling kita, penggunaan smartphone itu kan masif sekali gitu ya. Dalam 12 jam kita melek istilahnya, dalam 12 jam kita beraktivitas, bisa dikatakan hampir separuh. 6 jam kita mengakses smartphone kita, dan salah satu yang diakses di dalam smartphone adalah Instagram. Itu sudah menjadi fakta yang harus kita akui. Maka Instagram menjadi sebuah kanal yang cukup potensial, yang cukup ideal untuk melakukan branding secara digital. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan ketika membranding bisnisnya, produknya, jasanya, atau dirinya melalui Instagram. Satu prinsip awal adalah Instagram itu visual based. Jadi bicaranya visual, bicaranya foto, kualitas video yang ditampilkan di dalam postingan Instagram. Nah, ini menjadi satu prinsip. Jadi pendekatannya, penilaiannya adalah pendekatan visual. Nah, ada 3 hal
tiga hal elemen yang harus diperhatikan ketika kita merancang konten dari sebuah post Instagram gitu. Yang pertama adalah aspek komunikasi, yang kedua adalah aspek visualnya, yang ketiga adalah aspek teknisnya. Ini bukan berurutan tetapi menjadi satu, di mana ketiga aspek ini kemudian dibungkus yang lebih penting lagi dengan interaksi. Komunikasinya oke, visualnya oke, secara teknis kita paham, tetapi tidak ada interaksi di dalam kanal juga percuma saja. Itu tidak akan menciptakan engage. Oke, nanti pada slide berikutnya akan lebih jelas terlihat. Nah, ketika kita ngomong komunikasi di post Instagram, ada tiga hal lagi yang harus kita pastikan di dalam konten-konten kita ada. Yang pertama adalah storytelling. Ya, kita membuat konten-konten Instagram itu harus bisa bercerita, rekan-rekan. Bercerita dari sisi apa? Dari sisi visualnya bercerita. Dari sisi captioningnya bercerita. Caption dan visual saling melengkapi dan menyajikan sebuah cerita. Kalau hanya sekedar jualan atau sekedar formalitas hanya untuk sekedar muncul postingan begitu ya, itu tidak akan menciptakan sebuah dampak yang oke postingan kita gitu, secara komunikasi. Jadi kita harus punya sebuah cerita. Cerita ini biasanya ditarik dari mana? Ditarik dari brand promise yang kita ciptakan. Narasi tentang brand yang ingin kita sampaikan kepada customer ini diterjemahkan dalam sebuah storytelling. Oke. Dan kemudian storytellingnya seperti apa? Harus relate. Relate dengan siapa? Dengan karakter customer kita. Jangan mengangkat cerita-cerita atau gaya bercerita yang tidak sesuai dengan karakter dari customer kita. Karena nggak akan engage. Nggak akan nyambung. Oke. Dan harus kaya kontennya. Tidak hanya bicara cuma cerita. Cerita ini bisa diterjemahkan dalam bentuk tipe konten macam-macam. Trivia, edukasi, kuis, quote, dan sebagainya. Sehingga ketika seseorang atau seorang customer mengakses kanal kita, dia akan menemukan keragaman di dalamnya. Sebuah konten yang kaya tapi tetap dalam satu rumpun, dalam satu genre, dalam satu bahasan. Nah, ini yang akan membuat menarik seseorang customer akan kembali mengakses kanal Instagram rekan-rekan. Nah, storytelling, relate, dan kaya konten ini diterjemahkan secara simple, secara langsung di Instagram itu melalui caption dan visual yang ditampilkan di dalam postingan di Instagram. Oke. Nah, kalau kita bicara secara visual, rekan-rekan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat konten atau tampilan dari konten Instagram, mendesain dari konten Instagramnya. Yang pertama adalah strong imagery. Gunakan visual yang kuat. Jangan terlalu kompleks, tetapi simple kuat gitu. Satu image, satu message, dan itu menyampaikan pesan yang jelas, clear kepada customer. Jangan terjebak melukis postingan kita, post-post kita. Yang penting ada satu headline yang cukup kuat, call to action yang cukup kuat, kemudian disertai satu image yang menguatkan hal tersebut dan image-nya yang menarik, yang estetik, yang menarik, yang clickbait. Yang kedua rekan-rekan, ketika kita bicara aspek visual atau ketika kita membuat visual dari konten Instagram, konten postingan Instagram. Yang kedua adalah simple, one image focus. Jadi saya menyarankan jangan menyamakan membuat postingan Instagram dengan melukis gitu ya, membacakan banyak elemen dan segala macamnya. Tapi fokus kepada satu image, satu objek yang merupakan inti utama dari pesan yang ingin kita sampaikan. Gitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, gunakan headline yang kuat dan unik. Bahkan ada elemen clickbaitnya yang menarik orang untuk membaca lebih lanjut, melihat lebih lama. Kita butuh headline-headline yang sedikit provokatif kadang, gitu ya. Headline-headline yang unik sehingga orang mau mencermati lebih lama postingan kita. Karena scrolling dari ketika seseorang customer atau seorang konsumen melihat kanal Instagram gitu ya, aplikasi Instagram, itu kalau disamakan, dilogikakan dengan berkendara di jalan, itu bisa di atas 100 km per jam nih jempol ini men-scrolling gitu ya. Kita butuh kekuatan untuk menghentikan itu, stopping power.
Nah, stopping power di Instagram adalah visual dan headline. Oke, maka ciptakan headline yang cukup kuat, cukup unik, dan ketika menampilkan headline jangan menggunakan font yang terlalu kompleks. Biasanya kalau bisa dicermati oleh rekan-rekan, kalau headline-nya sudah cukup unik, cukup kuat, mereka akan dituliskan dengan font-font yang sederhana, misalkan Arial atau Times New Roman, gitu. Supaya message-nya lebih kuat, gitu. Dan ada call to action di situ. Jadi message yang kita sampaikan dalam postingan itu jelas. Ini tujuannya untuk apa? Mengajak membelikah, mengajak melihatkah, mengajak mencermati sebuah opinikah, itu harus jelas. Call to action-nya itu harus muncul. Kalau misalnya mengajak membeli, ya berarti di situ juga harus diberikan informasi bagaimana kemudian melakukan pembelian. Misalkan menghubungi siapa atau mengakses website tertentu atau mengakses marketplace tertentu, itu harus muncul sebagai call to action. Kalau hanya sekedar bagus kemudian tidak diakhiri dengan call to action yang oke, ya tidak akan closing. Itu yang tidak akan memenuhi tujuan kenapa post itu dibuat, gitu ya. Nah, lalu ketika mungkin kita menghadapi sebuah situasi, loh, memang harus simpel, tapi informasi yang ingin saya sampaikan banyak. Di dalam Instagram, rekan-rekan, sudah disediakan tipe karusel. Nah, manfaatkan tipe karusel post ini untuk men-split, untuk memecah informasi yang ingin disampaikan dalam satu postingan. Kalau memang informasinya cukup berat, jadikan dia beberapa slide posting untuk bisa muncul dalam Instagram dalam bentuk karusel post, gitu. Nah, tapi ingat, seseorang mau mengakses post berikutnya ketika slide 1 dari post itu cukup kuat, cukup menarik sehingga dia bisa ada ketertarikan untuk melihat lebih jauh dengan men-slide pada post-post berikutnya di dalam tipe karusel Anda, gitu ya. Nah, dan dari sisi visual harus konsisten secara tema dan gaya. Ya, di episode saya bicara visual branding, kita punya namanya visual guide. Mulai dari logo, warna, imagery yang digunakan, font, dan tata letak. Sama ketika diaplikasikan ke dalam Instagram, visual guide ini memegang peran penting untuk membuat tema yang konsisten, untuk membuat style atau gaya yang konsisten. Sehingga bisa benar-benar membangun kekuatan brand yang ingin disampaikan melalui visual kepada customer. Nah, kemudian tidak kalah penting adalah kita memahami secara teknis ukuran-ukuran yang cukup ideal, ukuran-ukuran standar dari post, jenis-jenis post yang ada di Instagram. Ada square post gitu ya, biasanya di ukuran 1080 x 1080 pixel, 1:1 aspek rasio ya, square. Kalau untuk stories juga ada ukurannya sendiri. Kalau untuk misalkan banner gitu ya, yang agak memanjang, itu juga ada ukurannya sendiri gitu. Nah, tapi yang harus dilakukan oleh teman-teman memahami ukuran ini sehingga tidak ada area-area yang nanti terpotong atau kurang kompatibel dengan style dari teknis dari Instagram channel sendiri. Nah, dan berikutnya adalah juga memahami tipe-tipe atau jenis-jenis konten untuk menciptakan tadi kekayaan ragam konten dalam sebuah kanal Instagram. Ada, kalau kita bicara dari sisi teknisnya, ada video ya. Sekarang Instagram mulai banyak bergeser menggunakan material video baik di postingan reguler maupun di story maupun di reels. Juga sudah disediakan fasilitas IGTV sehingga mereka mengakomodir video jauh lebih oke, gitu kan. Dan orang akan lebih tertarik dengan video. Itu memang harus diakui. Kemudian ketika kita menggunakan image, pastikan kita menggunakan foto, ilustrasi, infografik yang sangat clear, gitu, yang sangat jelas, kualitasnya oke. Jadi jangan posting foto-foto blur, gitu, foto-foto yang kurang bagus, ilustrasi yang kurang bagus, karena tidak akan menarik untuk mereka. Itu hanya akan scrolling saja, orang tidak akan berhenti, tidak ada stopping powernya. Ada tipe-tipe carousel, di situ juga ada banyak fitur yang bisa kita maksimalkan, ada stories, ada reels, ada IGTV, ada highlights gitu ya. Dan kemudian kita bisa menambahkan dengan memperbanyak interaksi melalui IG live gitu. IG live di mana kita live activity kita ataupun live bersama dengan
teman yang lain gitu. Ya, jadi ini sebetulnya arahnya lebih kepada co-branding gitu. Bersama-sama mungkin kita melakukan live sehingga menarik untuk orang lain melihat live kita dan itu bisa menciptakan satu engagement. Nah, engagement sendiri rekan-rekan itu adalah yang dimaksud dengan interaksi. Interaksi yang diciptakan itu menciptakan keterikatan antara customer dengan kanal digital yang kita olah. Dalam hal ini adalah Instagram. Melalui apa? Secara sederhana, interaksi ini menciptakan engagement itu bisa kita ciptakan melalui tagging. Jadi men-tagging kanal-kanal yang lain, channel-channel Instagram yang lain yang berhubungan dengan postingan kita saat itu. Mention seseorang, mention kanal lain, kemudian menganalisa hashtag yang tepat untuk dimasukkan bersama dengan caption. Location tag itu juga penting, ya, untuk menunjukkan posisi itu juga penting untuk menciptakan engagement. Dan interaktif. Interaktif itu adalah ketika ada komen masuk, kita harus segera balas gitu ya, merespon dan segala macamnya. Ya, interaktif kita juga nge-like postingan yang muncul di feed kita gitu ya, nggak cuman kita maunya di like doang gitu kan, following gitu ya, following followers kita minimal, atau following akun-akun yang cukup menarik sesuai dengan genre dari brand yang kita olah gitu. Nah, untuk eksistensi itu bisa diolah melalui stories dan IG live gitu ya. Itu jauh lebih mudah, di sini tidak menuntut biasanya kayak kalau posting itu mereka sedikit menuntut kesempurnaan gitu, dibuat dengan serius dan segala macamnya. Tapi kalau kita ngomong stories, live itu jauh lebih responsif. Tapi ketika kita banyak bermain di sana, itu interaksinya akan lebih tercipta, engagementnya akan jauh lebih tinggi gitu. Nah, dan yang paling penting adalah posting di waktu yang tepat dengan frekuensi yang tinggi. Jadi kalau hanya sekali sehari memang sepertinya itu akan lambat untuk menciptakan perkembangan dari kanal Instagram itu, terutama dari sisi engagement. Jadi semakin frekuensinya tinggi semakin oke, tapi juga nggak cuma tinggi, pastikan juga kita postingnya di jam-jam yang tepat. Nah, itu yang harus mungkin menjadi pertimbangan rekan-rekan ketika kita ingin melakukan branding melalui Instagram channel. Nah, di episode-episode lainnya kita akan bahas lebih detail hal-hal lain terkait branding yang bisa menciptakan kompetensi bisnis yang oke buat bisnis rekan-rekan, buat brand rekan-rekan. Jadi, like dan subscribe supaya tidak tertinggal dengan episode-episode yang lain. Terima kasih, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.